ada pesawat. Asik. Oh iya, bagaimana pesawat bisa terbang? Apakah ada hubungannya dengan burung yang bisa terbang? Jeng jeng, halo, saya Pak Budi. Wah, pertanyaanmu itu berhubungan dengan biofisika loh. Pak Budi, biofisika itu apa, Pak? Wah, pertanyaan bagus nih. Bapak punya kolega yang akan membantu Bapak menjawab pertanyaanmu. Namanya Mbak Profesor Ani Miftah. Mau tahu? Jadi start. Halo Vivi, untuk menjawab pertanyaanmu kali ini, saya Nani Miftah Zulaika dan juga rekan-rekan saya akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara fisika dan juga biologi. Nah, sebelum kita masuk ke ranah biofisika, kita bahas dulu apa itu fisika dan biologi. Jadi fisika itu merupakan salah satu cabang ilmu alam ataupun bisa kita sebut sains yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Beberapa materi yang dipelajari dalam fisika antara lain listrik, energi, konsep gaya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas soal apa itu biologi. Biologi merupakan salah satu cabang ilmu sains juga. Biologi ini merupakan ilmu hayat yang mempelajari kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur organisme, fungsinya, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan juga taksonominya. Sekarang kita sudah tahu apa itu fisika dan juga biologi. Selanjutnya, mari kita bahas soal ilmu fisika untuk biologi atau kita sering sebut dengan sebutan biofisika. Biofisika merupakan suatu cabang ilmu yang menggunakan pendekatan fisika untuk memahami suatu peristiwa biologi. Mengapa sih biofisika ini sangat penting untuk dipelajari? Biofisika ini penting dipelajari karena biofisika dapat menjawab segala fenomena biologi yang berkaitan dengan hukum fisika. Beberapa penerapan biofisika antara lain penggunaan lensa untuk memperbaiki penglihatan, untuk melihat struktur tulang melalui sinar X, dan juga biofisika dapat digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Oke. Wah, terima kasih Profesor. Untuk hubungan dari bio dan fisika ini seperti apa ya? Hehehe, untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada ahlinya, yaitu Mbak Profesor Amai. Dengarkan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, silakan saya untuk menjelaskan tentang hubungan fisika dan biologi. Mengenai ilmu sains. Ilmu sains itu apa sih? Ilmu sains itu saling berhubungan satu sama lain. Mereka tidak berdiri sendiri dan ada satu atau dua ilmu yang pastinya saling berkaitan. Berdasarkan pemahaman kita tentang segala kejadian yang terjadi di alam semesta, kita bisa mengklasifikasikan sains menjadi tiga, yakni fisika, kimia, dan biologi. Fisika membahas tentang semua jenis unsur dan materi yang di dalam atau di luar alam semesta. Sementara kimia membahas tentang reaksi yang terjadi antara dua atau lebih materi untuk membentuk materi baru. Biologi sendiri membahas apa? Biologi sendiri membahas tentang semua materi atau benda yang hidup. Jadi intinya biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Fisika dan biologi berhubungankah? Fisika sendiri, seperti yang kita ketahui tadi, adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Sementara biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jika kedua ilmu tersebut digabungkan atau dihubungkan, maka kurang lebih kita akan mendapatkan wawasan mengenai sifat dan fenomena pada makhluk hidup. Lalu bagaimana bisa berhubungan? Fisika menyediakan basis atau dasar untuk biologi. Seperti yang kita tahu, fisika itu membahas tentang ruang, materi, energi, waktu, dan lain-lain kan? Nah, tanpa ruang, materi, energi, dan waktu itu yang merupakan komponen pembentuk alam semesta, maka organisme hidup tidak akan ada. Menurut fisikawan Richard Feynman juga,
Segala sesuatu di bumi terbuat dari atom, yang mana adalah unit dasar materi yang terus bergerak. Dan materi yang terbentuk dari sekumpulan unit dasar itu salah satunya adalah kita, makhluk hidup. Jadi fisika membentuk makhluk hidup dari segi atomi struktural, dan yang membahas tentang makhluk hidup secara universal itu sendiri adalah biologi. Jadi kurang lebih seperti itu hubungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah tahu nih, apa sih itu biofisika? Aku masih penasaran deh. Kalau misalnya biofisika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti apa? Ya Tuhan, kamu memang suka bertanya ya. Oke dah, pertanyaan ini saya serahkan kepada Mbak Profesor Kinaya saja ya. Mbak Profesor, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari KVB. Hai KVB, jadi untuk pertanyaan kamu yang tadi baru aja kamu sebutkan, itu akan aku bantu jawab ya. Oke. Jadi pertanyaannya itu tadi hubungan antara fisika dengan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penggunaan lensa untuk memperbaiki atau memperjelas penglihatan. Nah, KVB itu bisa menggunakan kontak lens atau kacamata untuk membantu penglihatan. Lalu juga bisa untuk pemeriksaan guna melihat struktur tulang menggunakan sinar X. Jadi, misalnya KVB itu ada patah tulang atau ada retak tulang, itu bisa ketahuan nanti dengan radiografi atau sinar X. Lalu bisa juga digunakan dalam pengobatan penyakit kanker atau bisa kita kenal dengan kemoterapi. Nah, tadi adalah beberapa contoh tentang kaitan fisika dengan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa menjawab pertanyaannya KVB tadi ya. Terima kasih. Wah, keren juga ya kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya dikembangkan dalam teknologi, bagaimana ya? Saya udah benar-benar lelah ini, serius. Oke dah, saya serahkan pertanyaan ini kepada yang ahlinya saja ya. Untuk Mbak Profesor Laila, silakan menjawab pertanyaan ini. Halo, Dek Vivi. Saya Profesor Laila. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Dek Vivi. Apa sih teknologi biofisika itu? Nah, kakak punya video nih yang akan menjawab pertanyaan Dek Vivi. Silakan, mudahan menikmati ya. Oke, teknologi biofisika. Dengan banyaknya aplikasi biofisika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para peneliti kemudian berinovasi dengan memanfaatkan dan memodifikasinya menjadi sebuah teknologi yang membantu aktivitas manusia. Bahkan dapat memberikan kontribusi di bidang kesehatan. Teknologi biofisika akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi terbarukan. Berikut ini beberapa contoh dari teknologi biofisika itu sendiri. Antara lain ada kacamata buta warna, soft lens, EMAG yang berfungsi sebagai pendeteksi cara kerja otot. Selanjutnya ada tensimeter dan EKG. Nah, kakak punya contoh video yang lain yang menambah contoh-contoh kayak yang kakak sebutkan tadi. Nah, semoga menikmati ya, Dek Vivi. Applications in bioengineering and nanotechnologies and biomaterials include. So basically, biophysicists has also been critical to understanding biomechanics and applying this information to the design of better prosthetic limbs and better nanomaterials for drug delivery.
Now comes the very important question, that is imaging. Biophysicists have developed the sophisticated diagnosis imaging technologies, including MRIs, CT scans, and PET scans. Biophysics continues to be essential to the development of even safer, faster, and more precise technology to improve medical imaging and teach us more about the today's inner workings. Medical applications, biophysics has been essential to the development of many life-saving treatments and devices, including kidney dialysis, radiation therapy, cardiac defibrillators, pacemakers, and artificial heart valves. Nah, sekian dari kakak yang bisa kakak jawab dari pertanyaan dari Dek Vivi. Semoga puas ya Dek Vivi, dan semoga semakin cinta dengan fisika. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, saya Pak Budi. Izin pamit undur diri dulu karena saya ada beberapa urusan. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.